Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Warta Berita dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Haji Sahro Yunus. Oh, insya Allah ini doa ya Pak Haji ya. Bapak Ustadz Sahro Yunus. Kita ingin mendapatkan penjelasan dan gambaran bagaimana sejak awal ini tanah berdiri ini yang awalnya hanya musola 103 meter ya Pak Wati. 101 meter dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi Masjid Jami Nurul Islam. Masjid Jami Nurul. Lokasinya di mana ini Pak? Desa Curug, RT 04, RW 04, RT 4, RW 04 sama. Curug Gunung Sindur. Jawa Bogor ya. Bogor. Kabupaten Bogor. Oke, karena itu marilah sama-sama kita akan mendengar penjelasan dari Bapak Ustadz Sahro Yunus. Ini insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Pak Sahro Yunus. Waalaikumsalam Bapak. Saya ingin dari Warta Berita ini ingin istilahnya ingin mengetahui bagaimana sejarah Masjid Jami Nurul Islam ini sebelum menjadi masjid dari musola ya. Itu mohon penjelasannya dari awal Pak Ustadz Sahro Yunus. Silakan Pak. Ya, di waktu itu mungkin dengan jalannya izin Allah. Awalnya saya lihat musola ini sudah mau rubuh. Sudah banyak rumput-rumput atau ilalang dan ilalang dari pohon itu sudah seperti keramat lah. Begitu. Nah, kebetulan waktu itu sedang ada gejolak antar warga. Ya, gejolak dalam arti kata kesalahpahaman. Iya. Salah persepsi, salah paham lah. Ya, alhamdulillah ada kesalahpahamannya di bidang apa Pak? Kesalahpahaman waktu itu ada sebuah pabrik. Ada pabrik. Ada pabrik yang ya orang usaha lah di lingkungan kita. Betul. Ya, kebetulan waktu itu kami berdua dengan Bapak Ustadz Junet yang sekarang sedang berbaring sakit, mohon minta Al-Quran waktu itu. Al-Quran 10 buah, lekar 10 buah beserta surat Iqra 10 buah untuk mengaji anak-anak tahu di sini. TPA ya gitu ya. Ya, TPA. Nah, kemudian pas waktu mengaji, ngajar anak-anak itu bocor, hampir banjir. Kita bongkar. Ternyata dibongkar satu, aspas dikira cuma 2 lembar. Betulnya ambruk semua. Untung alhamdulillah nggak ada korban. Nah, udah kita kan kebingungan. Bagaimana caranya musola ini? Udah nggak ada lagi ya, itunya aspesnya ya. Aspesnya. Tapi kalau hujan pasti bocor. Ya. Oke, nah, pas dibongkar, mungkin barangkali ini kita minta sama tetangga atau ya aspes 2 lembar berapa sih harganya? Kita ini sudah bongkar. Ternyata pas dibongkar ambruk semua. Nah, saya dengan lillahi ta'ala dah memberanikan diri ke sebuah perusahaan. Ya, kalau boleh saya sebut namanya. Boleh. Namanya PT Alkon Indonesia. Alkon Indonesia ya. Alhamdulillah. Ya, di sini kan kebetulan berdirinya perusahaan tersebut ada di lingkungan saya di sini. Oh, ya dekat ya dengan kita. Paling sekitar 60 meter aja dari sini. Ya, oke. Alhamdulillah ya, Pak Haji waktu itu siap bersedia sampai ya tadinya nggak mau dibongkar semua tadinya. Awalnya nggak mau cuman ganti aspes saja. Berapa biji gitu ya? Ternyata pas ini udah nggak ada tersisa, nggak kepakai semua. Ya, kita dengan legowo, dengan pasrah, dengan rendah pasrah, terserah mau diapain juga terserah, kita bilang ini alhamdulillah. Pak Haji Nata yang mempunyai boleh dikatakan owner dari PT Alkon Indonesia lah. Alhamdulillah.
Masya Allah menangis jiwa saya. Iya. Dia itu bukan setengah membantu. Iya, alhamdulillah dibantu sampai selesai. Nah, waktu sampai selesai dari mati ya, kalau nggak salah hampir 2 bulan kita membangun. Nah, lucunya begini Pak. Iya. Gimana tuh Pak? Waktu membangun, Iya. waktu membangun itu dulu kita kan sudah mengumumkan. Alhamdulillah waktu itu diumumkan, tapi nggak ada yang respon sama sekali di lingkungan saya nih. Nggak ada, hanya beberapa segitu orang. Karena waktu itu pada salah paham. Yang satu setuju dengan adanya PT Akon, yang satu sisi setuju, yang satu sisi lain nggak setuju. Dengan alasan katanya ada apa namanya, ada limbah atau apa, udaranya kurang bagus. Itu faktor-faktor udaranya lah, apa namanya, Pencemaran. Pencemaran udara. Saya kan waktu itu ditanya dengan Pak Haji yang mempunyai PT Akon itu, ya, Pak Saro, mau jalan apa mau perbaikan masjid. Ya, kalau jalan kan hanya segelintir orang. Iya. Akhirnya saya ngambil keputusan, ya udah bukan masjid, waktu itu masih musola. Kalau untuk musola, ya untuk musola aja Pak Haji lah, terserah Pak Haji gimana caranya. Nah, tapi waktu itu musola dari PT Akon cuman mengirim material udah banyak numpuk Pak. Kok pernah dikirim ya? Dikirim. Terus yang kerja nggak ada waktu itu Pak. Bagaimana solusinya nih? Gimana solusinya? Sampai saya minta bantuan kepada, alhamdulillah, ke rekan saya, sahabat saya, Ustadz Caroni dari Curug. Nah, kebetulan dulu waktu itu ngajinya di sini di musola sini dulu. Waktu zaman alif-alifan belum ada ikro. Iya, belum ada. Waktu itu zamannya alif fathah, alif asra'i gitu ya. Digiring lah, akhirnya gotong royong dari RT 03. Iya. Tetangga dari, kita. dari lingkungan setempat nih, tuan rumah. Ya hanya beberapa orang, ya tapi saya maklum, saya paham, saya nggak sakit hati, enggak, ini saya paham. Jadi waktu itu situasi kurang memungkinkan dah. Di satu sisi pro, yang satu lagi salah paham, ada perbedaan paham. Lanjut. Bagaimana caranya begini. Sampai kita kebingungan, Pak. Kebingungannya Material banyak, yang kerja nggak ada. Ya boleh dikatakan pertama memang ada beberapa orang banyak gotong royong lah. Tapi kan selanjutnya tahap penyelesaiannya penyelesaiannya kan perlu orang. Perlu tukang. Ya kita berempat. Saya kebingungan ya, belum kebentuk masjid belum Pak, masih musola belum. Iya. Kita belum bicara masjid ya. Belum bicara masjid belum. Kita kebingungan bagaimana caranya nih. Ya. Dapat hari ini dari orang pada ngasih jariah. Bukan dari orang, maksudnya dari konsumen langsung, bukan Pak, dari infak pengajian anak-anak PAUD. Iya. Saya ingat betul tuh Ustadz Caroni. Sedangkan dari PT Akon itu komitmen cuma mengasihkan bahan. Alhamdulillah bahan itu juga syukur alhamdulillah dikasih 100.000 per hari untuk rame-rame untuk siaran orang. Kayak untuk beli kopi lah. Buat ngopi lah gitu, buat cemil-cemilan selama kita kerja di sini. Dan ya memang nggak ada yang bayar. Ya terus terang aja demi jadi Allah, semuanya ya tuh ikhlas saja udah. Ikhlas. Ya karena mungkin saya juga paham lah, mereka juga pada mempunyai keluarga. Ya ada yang kerja beberapa hari, selanjutnya semua dibayar Pak. Dengan inisiatif saya, dengan cara saya, caranya bagaimana ya. Tetap kita hitung dia. Tapi saya dalam hati saya ini berdoa nih. Mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah, dikasih kelancaran, nggak ada halangan. Emang di waktu itu Pak, waduh bukan main Pak. Mungkin kalau saya kurang ini saya nyerah. Ya alhamdulillah waktu itu Pak sampai sempat. Ini perlu semua. Nah setelah selesai kan cerita singkat ya Pak ya. Singkat, boleh disingkat. Setelah selesai kita bingung di musola ya. Sayang. Ini infak orang bagaimana supaya mengalir pahalanya nih. Iya. Kalau musola kan waktu doang Pak. Iya betul. Musola. Akhirnya ini sampai bikin nama lah akhirnya. Waktu itu belum ada namanya musola ya? Belum. Nama udah ada namanya Nurul Islam, musola Nurul Islam. Cuman jemaahnya nggak ada. Cuman hanya sebulan sekali ibu-ibu. Itu pun kalau lagi sempat ya pengajian dari almarhum. Nah, sambil berjalannya waktu itu orang tua saya almarhum masih ada, mama saya adik kandungnya bapak lah. Iya. Kalau dia sama saya keponakan. Ya, sampai anak-anaknya dipanggil. Ya, selama ini mengaji sholat ini nggak sholat. Karena memang pakai ide ini Pak, udah nggak mungkin jauh-jauh lah. Iya. Ya
pesan jangan kemana-mana, urusin ya musola biar jadi masjid, biar mamang bisa sholat di sini, nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Iya. Iya. Insya Allah, Bang Haji. Nah gini ya, ini saya dipanggil. Ya. Ya, ini kan dulu di sertifikat, saya juga nggak tahu ada sertifikatnya nih Pak. Waktu itu juga kan Pak Haji ragu-ragu yang mau nyumbang. Ragu-ragunya kenapa? Namanya tanah kan banyak kejadian. Saya juga nggak tahu tuh, belum tahu lu pada ini ada suratnya. Kita memberanikan diri, Pak Haji nyumbang sekian, kalau nggak salah totalnya di atas 100 juta. Ini buat bangun ini dengan material itu dia berbentuk material. Akhirnya saya juga kebingungan harus jawab apa, nggak bisa tidur saya ditanya waktu ada surat-suratnya nggak Pak Saro, jangan kayak ini katanya, Cianjur punya saya, Istana Bogor punya saya, tapi faktanya nggak ada itu. Jadi saya nggak bisa, saya mohon maaf nih Pak, saya nggak bisa tidur gitu. Akhirnya ya mungkin dengan udah jalannya begitu, dengan jalannya awal ya, ternyata suratnya udah ada, udah lama, tahun 70. Itu ditemukan di mana suratnya? Ada Mamang Haji. Mamang Haji. Jadi paman ya. Paman. Nah, sedangkan di surat sertifikat di situ Pak ada 101 meter. Waktu itu kan namanya Najir ya, Najir. Najir waktu itu pemegang bapak mama orang tua saya almarhum Haji Nursad bin Hamba. Pemegang, terus saksi-saksi di situ orang tua saya ada Najir itu Pak ya. Najir. Yunus, Saroh. Berarti kan Saroh nama saya. Iya. Saya satu-satunya ahli waris yang masih hidup. Ya makanya saya selangkah pun saya nggak akan mundur. Sekalipun saya di sidang di desa karena belum mencukupi masalah jemaahnya katanya. Belum bisa jadi masjid nih. Iya, belum bisa jadi masjid. Nah terus saya belum sampai ke situ dulu Pak. Kita bicara masalah pelang dulu nih, pelang itu ada sejarah juga nih Pak. Ya, pelang saya ketawa waktu itu. Islam ya. Pelang muslim. Itu sampai dibikinin, alhamdulillah antusias bener, dengan mudah-mudahan dikasih umur panjang keberkahan sama Allah nih Pak Haji Nata, keluarga tanpa rasa hormat. Jadi pelang itu dari Pak Haji Nata. Iya dibikinin namanya. Itu pelangnya kita bingung. Iya. Udah jadi kok nggak dipasang-pasang. Iya. Kita waktu itu kebingungan, bingung kenapa? Kadang pada setuju apa enggak. Akhirnya Nawa itu dengan memberanikan diri saya. Jadi pasanglah yang tersebut. Nah kita mulailah sholat Jumat waktu itu, bincang-bincang habis sholat subuh kalau nggak salah, habis sholat isya. Besok Jumat nih kita mulailah gitu. Mulai ya, imam si ini aja lah. Nah kalau nggak salah waktu itu jamaah cuma 25 orang. Awal. Saya kan ya sekalipun bagai ya paham juga lah. Ya nggak apa-apa. Kita sambungkan dengan sholat zuhur supaya untuk menghilangkan keraguan kita kan. Takutnya karena bulan 40 takut saya nggak sah gitu ya. Itu Pak, jemaah 25 orang tapi dapat saldo kalau nggak salah 270.000 itu. Dapat keliling dah. Bikin nah Jumat kedua 80 orang. Berarti lewat kuota itu. Lewat kuota. Nah Jumat ketiganya saya suruh istirahat kan. Terus stop. Nggak boleh lanjutin dulu. Kenapa? Sama tokoh-tokoh di sini. Ya saya paham. Satu, tidak memenuhi syarat dari jemaah dari orang sini harus 40 orang. Tidak memenuhi syarat katanya. Tidak memenuhi syarat paling sedikit harus ada 40 rumah. Ya. Nah, disidanglah saya. Nah, saya komen kan, saya bisa jawab, saya berani jawab. Dibantu dengan Ustaz Saroni, sejarah waktu itu. Dia cerita begini bla 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 bla. Nah, apa kita mendirikan sebuah sarana ibadah atau apa namanya masjid? Apa kita nunggu 40 orang mereka tobat dulu? Iya. Justru saya punya prinsip. Bukan bagaimana nanti. Nanti bagaimana kalau kita nggak gerakin sekarang. Zaman sudah bertahun-tahun dari zaman jebot lah kasarnya. Kita mau bikin masjid nggak pernah jadi karena kebanyakan runding, kebanyakan rapat. Yang udah kalau sarana ibadah kebanyakan rapat nggak bakal jadi. Nawa itu saya tanpa rapat udah saya ini alhamdulillah. Nah itulah saya sempat di sidang, sempat macam-macam sempat di sidang. Ya enak ya kita membalikan ininya dalil-dalilnya. Jadi sempat berhenti dulu di Jumat ketiga. Enggak berhenti. Saya lanjut.
Oh, lanjut. Jadi ya disuruh Jumat ketiga stop dulu, nggak mau kita. Nggak mau, saya lanjut. Oh, jadi nggak pernah kosong dong dari Nggak pernah awal. kosong. Waduh. Kan gak lucu kalau orang sholat Jumat harus istirahat dulu, dulu, Ada jeda pre dulu. gitu, ya. Emang kita iklan. Ya emang kita perlu harus jeda Iya. dulu. Kita Ya, lanjut tuh, lanjut. udah langsung begini-begini. Wah, udah macam-macam dah. Ya kita kalau Tapi yang ketiga itu jumlahnya berapa? yang ketiga hampir pokoknya kurang lebih 80, Pak. Jadi masalah sama sama yang kedua ya. Masih sama yang kedua. Oke, kedua, lanjut. ya, yang pertama ya. Alhamdulillah. Sampai kemari mengingat jamaah di sini nih, di dalam ini nih nggak muat. Inisiatif orang tua saya waktu dia masih sehat sebelum meninggal. Memberikan. Itu tahun berapa tuh? Belum lama Pak, 2 tahun yang lalu. Oh, udah 2 tahun yang lalu, ya. 2021. Ya, memberikanlah sebuah tanah, mewakafkan lagi 100 meter. Nah, karena kasihan lihat saya katanya jamaah udah ke ubin-ubin keluar karpet. Diberikan lagi 100 meter. Tapi waktu itu saya nggak mau lisan. Iya, alhamdulillah saya tertulis semua anak-anak yang ketahui. Walaupun Karena dari pribadi saya. Walaupun dari ayah ya. Iya, tertulis namanya tanah banyak kejadian. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya. Sampai sempat juga ya biasalah salah paham hanya beberapa kalau kita nggak usah timpalin karena pesan almarhum begini. Bagian yo orang mau ngomong apa juga, lu jangan timpalin. Lu ngalah tadi. Alhamdulillah, saya nggak pernah jawab. Ada orang begini, kita hadapin aja dah. Yang penting intinya hanya Allah yang tahu. Ya. Sampai selesai Pak, 4 orang saya. Sisanya saya sendirian. Angkutin ini, mohon maaf bukannya kita gibah nih, bukannya kita nyebut-nyebut ya. Saya ngaduk sendiri di bawah. Ngaduk naikin ke atas sendiri di atas. Mata genteng kodok Pak. Panas tengah hari bolong gini. Sampai bagaimana sih sampai pada gelap mata. Bukan sedih waktu itu Pak. Waktu itu ada yang bilang dari jauh. Kalau jadi jago. Ada yang kedengeran nggak ke telinga. Kalau jadi jago. Tapi alhamdulillah. Jadi. Ya saya bilang begini. Nah kemarin terus sampai jadilah 201 meter. 201. Nah, jadi ditambah 100 tuh ya. Tadinya namanya Masjid Nurul Islam. Dari musola Nurul Islam ke Masjid Nurul Islam. Karena mengingat di sini namanya masjid bukan milik pribadi, bukan milik perorangan. Dijadilah jadi masjid jami. Apa itu jami? Jami kan jamaah. Jami semua barang. Betul. Iya. Karena pesan almarhum begini dulu, ini diperuntukkan untuk warga lingkungan sini. Wujud kita nih, kongkong kita nih yang kita mewakafkan tanah ini. Nah dipergunakan untuk anak cucu ke depan nanti. Harus ada masjid di sini. Gitu. Nah. Kita kan nggak bisa sendiri. Bagaimana masjid mau makmur kalau masih sendiri? Apa namanya salah paham terus. Betul. Akhirnya dengan lillahi ta'ala dengan niat saya yang paling ikhlas, saya datangin lah, saya tegurlah orang-orang yang tadi ngejauhin saya. Kok buat kebaikan kok? Iya, ada salahnya kok. Betul. Ya alhamdulillah. Buat kebaikan kita malah dulu yang bersilaturahim. Oke, lanjut. Ya alhamdulillah. Nah terus pokoknya kalau kita bicara semua mungkin nggak kelar 1 hari Pak. Iya. Ya, ini sih kita singkat aja Singkat, nih ya. betul. Yang penting tuh udah terjadi rembukan lah. Rembukan. Alhamdulillah. Terjadilah rembukan di rumah saya. Kejadiannya kalau kita hampir habis sholat asar. Tanpa rencana, nggak ada rencana jauh-jauh hari. Spontan kayak begini nih spontan. Ya. Soalnya prinsip saya begini, kalau pakai rencana, pakai istilahnya jauh-jauh hari gitu niat kita Pak, itu udah pasti gagal lagi. Banyak pendapat gini. Habis asar saya panggil, saya cerita bahwa ini masjid untuk kita bareng-bareng. Kasihan almarhum orang tua kita kalau cucu-cucunya pada begini. Kita ini satu lingkungan bukan orang lain, satu pohon semua. Nah, kalau cucu-cucu begini bagaimana mau makmur? Adapun masalah sah dan tidaknya bukan manusia yang menentukan, bukan MUI, bukan. Allah yang menentukan. Tergantung niat juga. Iya. Pokoknya banyak saya bicara masalah gini-gini. Ya alhamdulillah, ya akhirnya pada paham. Gitu. Akhirnya diteleponlah lurah sampai kadus RT sampai ya staf desa lah hadir di rumah saya. Ini meresmikan bukan meresmikan masjid. Ya, di situ ada videonya juga kan.